Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizky Kumansyah dari kelas B5. Saya di sini akan podcast yang tentang berjudul Makam Sunan Ampel. Dan di sini saya bersama narasumber saya yang bernama. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ais. Saya sebagai narasumber malam ini. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik dan sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat, yaitu makam Sunan Ampel. Banyak persoalan yang timbul di makam Sunan Ampel. Apakah makam Sunan Ampel dapat dikategorikan sebagai sarana dakwah? Boleh dijawab terlebih dahulu, Mas Fahri. Ya, kita akan menggunakan pisau analisis filsafat ilmu, yaitu secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi gini, makam Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Timur. Dia dikenal sebagai tokoh dakwah yang mengedepankan pendekatan kultural, pendidikan, pesantren, dan keteladanan moral. Hingga saat ini, makam Sunan Ampel di Surabaya menjadi salah satu destinasi religi yang ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Oh, jadi beliau ini dikenal sebagai tokoh dakwah yang mengedepankan pendekatan kultural. Hingga sampai saat ini, makam Sunan Ampel di Surabaya menjadi salah satu destinasi religi yang ramai dikunjungi banyak peziarah yang di berbagai daerah. Pertanyaan saya yang kedua yaitu, apakah aktivitas ziarah di makam Sunan Ampel hanya tradisi budaya atau juga termasuk dakwah Islam, Mas Fahri? Makam Sunan Ampel bukan sekedar tempat penguburan jasad seorang tokoh Islam. Makam ini memiliki makna simbolik dan historis sebagai jejak dakwah Islam klasik di Nusantara, simbol keteladanan ulama dalam akhlak dan perjuangan konsakral religius yang mengingatkan manusia pada kematian dan kehidupan akhirat. Dalam Islam, ziarah kubur dianjurkan Rasulullah SAW sebagai sarana takadzur al-maut atau mengingat kematian. Dengan demikian, keberadaan makam Sunan Ampel secara ontologis mengandung nilai dakwah karena ia mengarahkan manusia pada kesadaran spiritual, bukan pada penyembahan makam. Maka dari sisi ontologi, makam Sunan Ampel dapat dikategorikan sebagai media dakwah simbolik dan historis, bukan objek ibadah. Oh, jadi makam Sunan Ampel mengandung nilai dakwah karena ia mengarahkan manusia pada kesadaran spiritual, bukan pada penyembahan makam. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang dipelajari para peziarah jika berziarah di makam Sunan Ampel, Mas Fahri? Jadi begini, para peziarah mempelajari kisah hidup Sunan Ampel, metode dakwahnya serta perjuangannya menyebarkan Islam secara damai. Ini menjadi transfer pengetahuan dakwah berbasis sejarah, ceramah, pengajian, dan nasihat para kiai di sekitar kawasan Sunan Ampel menjadi sumber epistemologis dakwah yang hidup dan aktual. Pengunjung mendapatkan pengetahuan melalui refleksi batin, doa, dan muhasabah diri. Dalam epistemologi Islam, pengalaman spiritual ini dikenal sebagai ma'rifah, yaitu pengetahuan yang lahir dari perenungan iman. Dengan demikian, secara epistemologis, makam Sunan Ampel menjadi ruang pembelajaran dakwah non-formal yang mempertemukan sejarah, ajaran Islam, dan pengalaman keagamaan.
Oh, jadi pengunjung mendapatkan pengetahuan melalui refleksi batin, doa, dan muhasabah diri. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja manfaat dalam berziarah, Mas Fahri? Jadi gini, makam Sunan Ampel memiliki beberapa nilai dakwah. Yang pertama, nilai spiritual. Ziarah mendorong peningkatan iman, kesadaran akan kematian, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nilai moral dan keteladanan. Kisah hidup Sunan Ampel mengajarkan akhlak, kesederhanaan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Selanjutnya, nilai sosial dan kultural. Makam Sunan Ampel menjadi pusat silaturahmi umat Islam lintas daerah dan budaya, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nilai pendidikan dakwah, memberikan inspirasi bagi para dai untuk berdakwah dengan cara damai, persuasif, dan kontekstual. Oh, banyak juga yang manfaat dalam berziarah, seperti salah satunya yaitu kisah hidup Sunan Ampel mengajarkan akhlak, kesederhanaan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Jadi kesimpulan pada podcast malam ini, makam Sunan Ampel termasuk kategori dakwah, bukan sebagai tujuan ibadah, melainkan sebagai media dakwah kultural, historis, dan spiritual. Ia mengajarkan Islam melalui keteladanan, sejarah, dan refleksi keimanan. Keberadaannya memperkaya metode dakwah Islam di Nusantara yang ramah budaya dan berakar pada nilai tauhid. Semoga kajian ini menambah wawasan kita dalam memahami dakwah Islam secara lebih luas dan kontekstual. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita pada dakwah Islam yang bijaksana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.